وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul al-Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis tentang hadis-hadis fadilah amal dengan hadis-hadis zikir dan seterusnya karangan Imam Syekh Nawawi Banten, keterangan atau penjelasan atas kitabnya Imam Suyuti Lubabul Hadis. Terlebih dahulu kita baca beberapa amalan bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Ruwah, dan kita mudah-mudahan semuanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi salli wa sallim daiman 'ala ahmada salli wa sallim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Istighfar rajab. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. 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 Ighfir li warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. Ighfir li warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. Baca amalan 10 terakhir bulan Rajab. Ini sudah malam 22. Ya, jadi sebentar lagi kita sudah selesai bulan Rajab ini, masuk bulan Ruwah Syaban, sebulan 10 hari lagi kita insyaallah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, amin. Dan kita bisa puasa Ramadan, amin ya rabbal alamin. Itu subhanallah ar-raufir rahim. Ya itu 100 kali itu seharinya. Nanti kita baca mungkin 10 kali aja. Kalau dikali berapa orang ada 100 kali insyaallah. Subhanallah ar-raufir rahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilumi fid dharain amin. Dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab Syekh Nawawi Banten dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dari guru kami Syekh Sa'ad Jamis Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Syekh Muhammad Isa Al-Fadani ayahnya, dari pamannya, dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Hatib Minangkabau, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Samad Palembang, dari gurunya Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Palembang, dari ayahnya Ja'far bin Muhammad bin Badruddin Palembang, dari Asyams Muhammad bin Ibn al-Ula al-Babili, dari gurunya Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami, dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kami menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhrajahu Asy-Syirazi an Ali, diriwayatkan dari Imam Asy-Syirazi dari sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah hisni. Kalimat tauhid, syahadat tauhid, la ilaha illallah, atau zikir, tahlilan, ada tahlil la ilaha illallah. Itu hisni, bentengku, kata Rasulullah. Jadi bentengnya kita itu la ilaha illallah. Ini bentengnya manusia. Bentengnya mukmin adalah la ilaha illallah. Wa man dakhala hisni amina min azabillah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Rasulullah, maka dia akan aman dari azab dunia, azab akhirat, dari fitnah dunia, dari fitnah akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi dari musibah dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan barokahnya la ilaha illallah kita disembuhkan penyakit kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa akhbaruna, ada cerita
An Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, dari ulama yang bernama Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Anahu qala, dia cerita, kuntu fi markibin, saya pernah naik perahu kapal gitu di laut. Fatarahatna rihu, kami kena ombak, angin kencang gitu sampai terdampar ke pinggir, ke pantai, ke tepi pantai, ke daratan maksudnya. Karena itu belum sampai tujuan, jadi di tengah laut itu karena ombak kencang keseret itu kapalnya sampai ke ujung. Ada pulau di situ. Pulau Seribu gitu, ada laut, ada kali gitu kan, terus ada pulau gitu, pulau kecil. Itu terdampar dia, beliau ini Abdul Wahid. Terus dia lihat, qala fa kharajna ila al-jazirah. Kita kita jalan gitu di daratan. Fara'ayna syakhsan, kita lihat ada seseorang ya'budu sanaman, sedang menyembah patung. Jadi patung gitu dibikin sendiri terus disembah. Bodoh bener orang manusia yang menyembah patung, dia bikin sendiri disembah. Kayak zaman Nabi Ibrahim gitu, ya kan, ada nyembah patung, dia bikin patung ya kan, gede gitu, ada berapa gitu kan, terus ada yang gede. Itu sama Nabi Ibrahim itu dipatahin satunya tuh. Lengannya dipatahin. Terus digeger kan, siapa nih yang ini gitu kan. Kata itu innahu fatayuqulu Ibrahim, namanya Ibrahim. Waktu itu belum diangkat jadi nabi, belum siapa turun belum. Itu di lengannya dipatahin gitu, patung utuh gitu ya, dipatahin, dikalungin di kampaknya, kampak itu dikalungin di lehernya, patung itu, patung orang gitu. Siapa ini Namrud? Siapa yang ini? Siapa yang katanya orang gila itu, Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim itu. Ini siapa? Katanya yang rusak patung ini kamu ya? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kalau memang dia benar Tuhan, tanya aja sama dia. Katanya apa? Is'ad. Ya. Tanya sendiri sama dia, sama patung, jangan tanya saya dong gitu. Cerdas juga ya. Jadi tanya dong sama dia. Gitu. Kamu nyembah dia? Tanya sama dia siapa itu yang rusak ini. Diam gitu. Ya kan? Ada di surat itu ada di Al-Baqarah, Abu Hithal ladzi kafaru. Diam. Dia pikir, apakah kata Nabi Ibrahim, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara? Apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak membawa manfaat dan mudarat? Apakah kamu menyembah sesuatu yang tidak lemah? Dia sendiri lemah, kamu sembah. Ini lemah dia di lengannya dipatahin ini. Oh jadi Tuhan? Itu pikir dia. Karena pusingan di Namrudnya. Udah, pasukan bakar aja dia. Gitu orang udah apa ya? Udah kalap gitu. Ya, udah ngamuk gitu, itu udah kalap gitu ya. Nah, dia punya kekuasaan. Kalap udah langsung bakar. Akhirnya ya naruh pelibar dan nggak bisa dibakar ya. Pasti mau dibakar, Nabi Ibrahim kan itu mukjizat. Nabi dibakar, ya dingin dia. Itu api dingin pak. Jangan macam-macam kalau dipraktekin sama kita. Nabi katanya, betul. Ibu-ibu ya mau nyoba kompor nyalain gitu. Coba bacain ya naruh pelibar dan wassalamun ala Ibrahim. Ya naruh pelibar api dinginlah kamu gitu kan. Sebagaimana sang Nabi Ibrahim benar Pak ini melepuh bu gitu. Kenapa? Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul ya. Itu mukjizat karena Allah menolong hambanya yang gitu ya. Ini orang nyembah patung. Ya, Abdul kata kemarin, ini gimana sih orang terus ditegur sama Abdul, jadi terdampar tuh ada hikmahnya, dia terdampar gitu. Jadi akhirnya dia berdakwah gitu. Dia bilang, mana tak butuh? Gitu, ini.
Wa fina man yasna'u mislahu. Nah, kamu nyembah yang orang bisa bikin gitu. Ini gimana sih Tuhan kok bisa dibikin gitu. Patung yang bikin patung kayak gini banyak, saya juga bisa. Gitu loh maksudnya. Kalau nyembah sesuatu yang semua bisa bikin. Kayak makanan kayak adonan gitu. Sesuatu yang sangat tinggi sekali gitu, nggak masuk akal. Fakola antum lah. Terus dia bilang begini orang itu sama imam ulama ini di luar. Loh, kalau kalian mata bujur, berarti ini rombongan nih. Atau bisa juga menghormati beliau. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau menghormati itu walaupun satu orang tetap pakai antum. Antum kalau mau kiai itu Ustaz antum gimana kabarnya, jangan anta gimana, anta tuh jadi nggak sopan gitu. Tapi antum ya kan, jadi padahal satu orang, antum gimana kabarnya, baru satu orang. Kalau dalam bahasa Arab kan mestinya itu domir jamak ya, domir untuk kalian kan, tapi karena untuk menghormati boleh, gitu. Ya, antum mata dulu kalau kalian siapa yang disembah, gitu kata dia. Dijawab sama Imam Abdul Wahid begini, kulna, kalau kami umat Islam, na'budu ilahan fis samai arsyu wa fil ardi batsu wa fil bahri sabilu. Kami menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan udara dan daratan, semuanya, yang maha kuasa, yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia begitu, kaget dia, tercengang. Wah, ini mungkin orang pedalaman di bawah ini. Akhirnya dia bilang, "Qala, lah, ma'alamakum bi, siapa yang ngajarin kalian Islam ini? Siapa yang ngajarin?" Qala, arsala rasulan. Allah mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kami diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hal taraka indakum min alamatin? Nah, terus apa tandanya? Apa mukjizatnya Rasul kalian itu? Gitu, dia belum masuk Islam belum, masih nyembah berhala tadi, masih nyembah patung. Apa kata Imam Abdul Wahid? Ini berdakwah, Pak. Jadi berdakwah itu pakai diskusi, gitu kan? Dia dialog, diajakin ngomong, gitu, jangan dipaksa. Ngapain dipaksa? Kalau orang masuk Islam terpaksa, nggak manfaat. Nanti dia jadi bisa balik lagi, naudzubillah, karena dipaksa. Tapi kalau dengan kesadaran, dengan pikiran yang bersih, dengan jiwa yang suci, itu akan kuat nanti dia Islamnya. Gitu ya. Jadi diajakin gitu. Para wali songo itu kan gitu dakwahnya. Bukan dengan pedang, bukan. Diajakin ngobrol. Ada di Afrika itu Habib Abdurrahman Al-Segaf dari Yaman, Abaid, datang ke Afrika di satu kampung. Itu satu kampung itu, mohon maaf ya, satu kelurahan Kristen semua. Apa yang dilakukan oleh beliau? Setiap malam Jumat beliau bikin makanan gratis habis isya. Habis malam ini beliau mau lidah yasin dan tahlilan. Habis isyanya makan gratis satu kampung. Beliau sambil dagang beras gitu, sembako. Kagetin orang situ. Itu sampai 3 tahun. Ada orang nanya orang kampung situ, tokohnya lah gitu. Tanyakan dari mana? Saya dari Yaman. Ini. Rupanya ada Habib, gue gak ngomong sahabat enggak. Terus siapa yang ngajarin gini? Saya diajarkan oleh agama saya Islam. Saya diajarkan oleh Rasul saya, Rasulullah SAW. Kaget ya. Oh iya, ajaran itu ajaran apa yang menyenangkan orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, yang menghormati orang lain, yang peduli terhadap orang lain, yang membantu sesama gitu katanya. Ya orang di sana nggak ada yang ngasih kayak gitu, Pak. Kaget ya, kok ada yang begini gitu. Ada tidak? Kita setelah 3 tahun tuh 90% semuanya masuk Islam semua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para wali, dakwahnya wali songo di Indonesia juga begitu. Sunan Derajat yang Kudus itu begitu kan? Jadi didekati Sunan Kalijogo begitu. Jadi dakwah itu halus, lembut dengan akhlak. Mungkin gak banyak ceramah beliau. Gak kayak kita, saya begitu banyak ceramah. Kalau beliau nggak masuk. Ada kayak apa namanya yang waktu itu kesulitan apa mau ngatin anaknya, dikasih duit sama beliau. Ada yang Mbah Hamid itu ya Hamid sendiri gitu. Ada orang mau jualan bakso, ya saya terus terang aja nih apa namanya anak masih kecil-kecil, saya kayak apa kewalahan kalau minum untuk biayain bocah gitu. Nah terus kamu bisa apa kata Mbah Hamid? Kamu bisa jualan bakso nggak kata Mbah Hamid? Bisa. Ya udah, dia masuk kamar pasti duit 3 juta berapa tahun waktu itu tahun itu.
Itu kayak ada kata orang sih, kayak ada ATM-nya itu di hikmahnya. Kayak ada ATM-nya. Itu sebenarnya Allah ya. Wali lah, kalau wali begini apa yang ini kan, karena untuk membantu orang ini pasti. Akhirnya dia jualan bakso. Banyak ceritanya kayak gitu. Yang Abdul seperti itu. Ya, itu para wali begitu dakwahnya. Luar biasa ya. Kita belum ada apa-apa. Mudah-mudahan kita kecepretan berkahnya. Ya, ini sama Imam Abdul Wahid itu gitu. Jadi pendekatannya itu enggak kekerasan juga. Pendekatannya lembut, dirangkul, bukan memukul, tidak menghujat tapi menghormat. Ya, itu dakwahnya Rasulullah. Yang sekarang mungkin kadang-kadang kehilangan kita yang sosok-sosok seperti itu. Mudah-mudahan kembali lagi wajah Islam yang rahmatan lil alamin, ya, dengan yang sebagaimana dicontohkan oleh para wali dari guru-gurunya, dari datuk-datuknya sampai Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya lagi, terus tandanya apa? Tandanya Al-Quran, kata Imam. Itu tandanya, itu mujizatnya. Tandanya Rasulullah itu Al-Quran, katanya. Terus kata dia gini, apakah saya bisa mendengar dari ayat Al-Quran? Akhirnya dibacakan surat Ar-Rahman, full surat Ar-Rahman. Jadi faqara'a alaihi surat Ar-Rahman famazala yabki hatta khatamtu. Itu orang yang tadi nyembah patung, Pak. Didengerin, dibacain surat Ar-Rahman, Al-Quran, nangis dia. Padahal dia belum masuk Islam. Kayak Sayyidina Umar kan, pasti bacain nama putrinya Hafsah, bacain surat Al-Toha, nangis. Jadi Al-Quran ini bisa melembutkan hati. Al-Quran ini bisa melumpuhkan kekerasan hati. Makanya di dalam Al-Quran lawazana Al-Quran ala jabal ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gitu kan? Seandainya Al-Quran kami turunkan kepada gunung, gunung akan pecah, gunung akan apa? Hancur, gunung nggak kuat. Tapi diturunkan ke hatinya Rasulullah SAW menjadi lembut dan menjadi lembut. Itu karena hatinya Rasulullah. Ya, ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu di surat apa itu? Surat kami turunkan Al-Quran ke hatimu wahai Rasulullah, menjadi petunjuk bagi manusia. Itu jadi lembut, jadi tenang. Tapi terus artinya apa? Hanya hati Rasulullah yang bisa menerima Al-Quran. Alam semesta nggak sanggup, Pak, menerima Al-Quran karena berat, nggak kuat. Tapi Rasulullah SAW yaitu kuat menerima Al-Quran, menjadi dingin, menjadi sejuk, dan kemudian melimpahkannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin ya. Gitu. Jadi apa tandanya Al-Quran? Bacain, nangis dia. Terus akhirnya dia sadar gitu. Dia mikir, oh ya, kok saya hamba yang lemah ini, kok saya nyembah patung ya? Padahal patung dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang, dia bisa apa? Orang kita jorokin juga, dia jatuh, dia hancur, kata gitu. Terus yang bikin patung juga banyak orang. Itu akhirnya dia mikir, betapa dosanya saya, kata dia. Terus dia bilang gini, kalau semua lemah ya, aduh ya Allah, saya menyesal sekali, katanya. Kalau begitu saya ingin masuk Islam, kata dia gitu. Fa'aslama, dan dia masuk Islam. Akhirnya singkat cerita ya, waktu juga ya. Jadi gini, kalau yana kunna balwa, apakah Tuhan kalian Allah itu, kata dia, yana tidur? Tidak, kata Abdul Wahid. Wa qayyum qayyumun la yana. Allah Tuhan kami itu maha kuasa, tidak tidur, tidak lelah, tidak ngantuk. La ta'khudhu sinatun wa la di ayat kursi, ya kan? Allah itu tidak ngantuk. Kalau kita ngantuk, Pak, ini gini aja dah, apalagi hujan-hujan kayak gini ya, kemudian kita anginnya semua-semua, terus hujan, ngantuk kita, benar Pak? Kita manusia. Tapi kalau Allah la ta'khudhu sinatun wa la ya, ngantuk gak Bu? Gak apa-apa, manusia ngantuk udah ngantuk aja, gak usah malu-malu. Itu kalau kata saya, kalau ngantuk gimana? Bisa sholat lagi dulu, nanti lagi nungguin sholat isya misalnya atau tahajud sambil nunggu subuh. Kalau ngantuk gimana? Kata guru kami Hadratus Syekh Hasim ke Asrar Al-Saki Surabaya almarhum. Dia bilang nggak apa-apa kalau kita ngantuk banget apalagi habis sholat tahajud, itu jangan ditidurin di kasur. Itu bisa kebablasan sampai siang katanya. Udah nggak apa-apa begini aja. Yang penting kalau dalam fikih itu duduknya nih, pantatnya nih, mohon maaf ya,
Itu ala di dalam fikih, dalam fikih Fathul Qorib misalnya, Fathul Qorib itu ala hayatin mutamakkinin maq'aduhu, itu enggak membatalkan apa wudunya. Jadi apa ya, kayak gini, mohon maaf. Jadi gini. Ini jadi pantatnya itu dia enggak ya. Jadi kalaupun geser tuh yang geser badannya gitu, perutnya. Tapi kalau pantatnya enggak geser itu enggak batal. Tapi kalau ngejengking gini, nah itu bukan batal lagi. Apa itu udah ngiler lagi, ya kan? Begini tetengkur ya, itu mau dijelas. Tapi kalau gini ngantuk nih jam 3 malam habis sholat, pikiran, sholawat, batal nggak? Nggak apa-apa. Itu bisa jadi dapat wangsit, kata beliau gitu. Ya kan kalau ditidurin udah bablas. Setengah 5 gitu, 5 menit lagi mau adzan gitu kan, tidur ya. Itu nama nyari masalah gitu. Ya. Gitu ya, itu. Kemudian gini. Jadi akhirnya dikasih uang itu sama Syekh Abdul Wahid gini, kami kumpulkan uang, fajama'na lahu syai'an minad darahim. Faqala ma hadza? Qulna. Jadi akhirnya rombongannya Syekh Abdul Wahid itu ngumpul duit, kita kumpul duit, kasihan sama orang ini. Karena dia mungkin nggak ada kerja, kasihan dia, dikumpulin. Kata dia kaget ya, loh ini apa ini? Ini apa kita yang dalam agama Islam kita dianjurkan Rasulullah untuk saling berbagi gitu. Kamu bisa buat apa namanya keluarga, bisa buat kamu gini-gini. Oh terima kasih banyak, masya Allah luar biasa agama ini gitu kan dia, ya kan? Terus habis itu apa? Kalau lana waran kali surat tadi kasih uang, setelah itu kalau gini, anak untuk a'budu ghairu. Saya dulu kata dia, saya waktu nyembah patung itu saya juga apa namanya nggak di apa istilahnya nggak disia-siakan, maksudnya saya aman gitu. Apalagi sekarang saya setelah masuk Islam, masya Allah itu hati itu enak banget kata dia. Nggak saya rasakan seperti sebelumnya kata dia gitu, ya kan? Nah kemudian pergi dia, dalam riwayat dikatakan dia akhirnya begini. Dia sakit ini orang ini. Falamma kana ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari katanya orang itu sakit, sakaratul maut. Dijenguk sama si Abdul Wahid tadi. Kamu sakit ya katanya. Terus terus didoain sama Abdul Wahid. Fajib bila wa qultu lahu, ada yang bisa saya bantu enggak? Apa kata dia? Saya sudah tidak perlu bantuan lagi, saya hanya memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah kuat imannya dia. La ilaha illallah sudah masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sudah masuk ke dalam hatinya itu. Tuh orang itu. Udah dia mu'alaf tuh, mu'alaf kuat begitu. Kenapa? Karena dari kesadaran dia, bukan dari paksaan, dari kesadaran dia. Kemudian dia sakit. Kemudian dia apa namanya? Wanim tuh saya tidur. Ya. Dalam tidurnya itu yang tidur bukan yang ini yang Imam Abdul Wahidnya itu tidur dia mimpi gini, ada bidadari yang apa dibilang sama Abdul Wahid itu, tolong siapa namanya itu yang menyembah patung terus sekarang udah masuk Islam tuh, segera kemari ke surganya Allah gitu kan, dan mimpinya gitu dibangun kaget, ternyata sudah meninggal. Nah gimana nasibnya dia? Imam Abdul Wahid itu mimpi lagi di malam keduanya, dia mimpi lagi. Fanim tuh dia, saya tidur lagi, saya mimpi gitu. Wanim tuh tilka laila fara'aituhu fil manam. Saya mimpi waktu tidur dengan itu orang tadi itu yang mu'alaf tadi. Wa ala ra'sihi, di kepalanya itu ada mahkota. Wa ala ra'si tajun, ada mahkota di kepalanya. Wa baina yadayhi al-hurul 'ain, dan di apa samping kanan kirinya itu diiringi dengan bidadari surga. Itu waktu ini mimpi, masya Allah, ya kan? Dibacakan ayat Al-Quran, yaitu dibacakan apa? Apa nih surat apa nih? Al-Fatihah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Para malaikat kemudian menyambut orang itu yang tadi mu'alaf itu, karena sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga, disambut oleh para malaikat, silahkan masuk,
inilah sebaik-baiknya tempat untuk Anda, kata malaikat. Gitu, ya. Itu. Jadi Masya Allah, kenapa? Karena ada la ilaha illallah. Makanya kuncinya kita dibawa tuh kunci kemana-mana, jangan sampai hilang tuh kunci. Apa kuncinya? La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah miftahul jannah, la Rasul bersabda bahwa kalimat tauhid atau tahlil la ilaha illallah itu bisa menolak bala 99 macam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ya dengan memperbanyak la ilaha illallah, kita dan masyarakat kita dilindungi dari bencana alam, dari banjir, ya kan? Hujannya hujan penuh rahmat, bukan hujan azab. Amin ya rabbal alamin. Bukan hujan bencana. Sekarang musim hujan, kita minta sama Allah mudah-mudahan menjadi hujan rahmat, bukan hujan bencana. Udah kalau kebanyakan, ya iya, nah, hujan dari semalam sampai pagi, ya kan? Gak berhenti di dalam teh, lah ya bisa banjir, ya kan? Kita kalau kering juga butuh air, kalau kebanyakan air, nah, iya. Orang minum aja kalau kebanyakan minum, ya kan? Yang minum bisa apa namanya semoga, nah, iya, gitu sama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah mukhlisan, dengan penuh keikhlasan, bukan macam-macam gitu, bukan apa, mohon maaf ya, bisnis dikit gitu lah, memang benar kan Allah SWT ikhlas gitu ya, mukhlisan apa, dakhalal jannah, maka akan dijamin masuk surga, ya, karena memang itu kuncinya. Nanti tentu saja yang megang kuncinya Rasulullah SAW, tapi ini kitanya ini tuh pakai apa, kuncinya la ilaha illallah. An Hakim, dari Hakim At-Tirmidzi, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, sering berzikir dengan, makanya setiap tarekat itu zikir pokoknya itu ada semua, cuman bedanya jumlahnya doang. Ada yang 100, ada yang 165, ada yang 1000. Allah 1000 itu anak Syabandi. Kalau dia la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan keras itu 165. Kalau di Syadiliyah tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha 100 kali habis maghrib habis subuh. Ya kan, jadi mesti itu pokok. Karena apa? Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan. Bahkan disunahkan dalam hadis itu kalau kita lihat jenazah itu sambil begini, la ilaha illallah, gitu. Karena Rasulullah waktu itu lihat ada sahabat yang meninggal perang Badar atau perang Uhud, terus waktu itu la ilaha illallah, itu menunjukkan isyarat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa.
kita lemah. Nah, barang siapa yang terpakilah ya Rasulullah, gimana cara ikhlasnya mengatakan la ilaha illallah itu gimana? Caranya qala antahjuzahu anil ma'ani. Kamu jaga tu la ilaha illallah dari larangan-larangan Allah. Jadi kamu jaga itu la ilaha illallah. Gimana? Kamu jangan bermaksiat, kamu jangan berdosa, kamu jangan mabuk-mabukan, jangan main perempuan, berzina, mencuri, korupsi dan seterusnya. Jaga itu la ilaha illallah. Artinya kalau kamu melanggar ini, kamu melakukan dosa, berarti kamu enggak ngejagain la ilaha illallah. Gitu ya, mengkhianati la ilaha illallah ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga la ilaha illallah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bawa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah mati kecuali membawa iman, yaitu membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza marra wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir, kalau orang lewat kuburan itu jangan lupa baca la ilaha illallah, atau dalam riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dibaca 10 kali ya. Atau kalau buru-buru kadang yang cepat bisa pakai motor ya sekali aja enggak apa-apa. La ilaha illallah lahul mulku wa hamdu wa huwa hayyun la yamut ya. Hayyun ya. La yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu ditambahin sedikit hayyun ya. Wa huwa hayyun la yamut ya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah SWT itu Maha Kuasa, Maha Esa, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya, ya kan? Baginya kerajaan dan kekuasaan semuanya alam ini milik Allah SWT. Segala pujian bagi Allah. Yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bahwa hayyun, dan Allah lah Maha hidup, tidak mengalami kematian. La yamut, tidak mati. Biyadihil khair, di tangannya Allah ya terdapat semua kebaikan. Jadi kebaikan itu bersumber dari Allah SWT. Itu Allah kalau syai'un Allah Maha Kuasa. Itu dibaca. Kenapa? Karena kita biar kita ketika lewat di kuburan itu biar kita nggak lupa terhadap akhirat. Karena orang kalau nggak ingat itu aduh Pak, kacau. Kenapa orang korupsi? Karena nggak ikut kuburan. Coba kuburan taruh depan rumah ini ya. Jadi kalau bapaknya suka dunia banget gini, udah sering-seringnya lewat kuburan. Ya artinya sering-sering ziarah. Ini gangguan ruang kalau udah tawakufan ziarah, ya ziarah Wali Songo, ziarah ke Banten sini ya, Sultan Hasanuddin, ke Yarimiyati ya, di Cidahu ya, kemudian ke para aulia, tapi diawali pamit dulu sama orang tua. Kalau yang masih hidup minta doanya, kalau perlu diajak bareng kalau masih sehat, ya kan, kalau enggak ya didoakan, minta pamit, saya mau ziarah Wali Songo, oh ya gitu. Pamit dulu ke ibu, ke bapak, ya kan. Kalau dua-duanya udah nggak ada, ziarah sebentar ya, apa ke orang tua, gini, habis itu ziarah ke para wali, insya Allah akan diberkahi umurnya, diberkahi kehidupannya, Allah SWT, gitu ya. Bisa belum? Ada yang nanya nggak? Ayo bu. Itu Pak Ustadz. Ya. Itu kita tuh 2 biji, kalau kita di sekolah biar mandi dulu gimana ini Pak Ustadz? Iya. Kagak apa-apa sih, Umar bin Khattab ya, anaknya Abdul bin Umar biasa dibawa. Robi, namanya sama Robi bin satu waktu kecil dibawa. Terus rewel gitu, terus kata Rasulullah, kata sini kasih aja mainan dia di rumah itu. Kalau itu maknya suruh mimiin, udah beres semuanya. Jangan dimarahin tambahin habis kita. Jadi itu sekolah dia mudar mandir. Nantian namanya anak kecil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, insya Allah ya. Gitu. Jadi bapaknya bermasalah. Kalau Pak RT udah mana lah itu. Kalau mau itu cucunya gitu kecil. Saya kita dengar nggak Rasulullah tuh waktu sujud coba di
dimanfaatin sama Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Di sini lu sujud gini, lu sujud sama, lagi sholat. Ini Rasulullah bro, Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad, Rasulullah sebagai seorang kakek engkau mbah itu cucunya naik ke waktu duduk ya pak, waktu sujud berarti kan bocah nggak tahu namanya bocah masih kecil 2 tahun 3 tahun tuh Sayyidina Hasan Husain naik ke pundaknya lah kalau Muhammad ya kalau ada dewasa kan nggak naik lah, nah, berarti kan waktu naik dia berarti nggak tahu namanya anak-anak apakah gitu dilempar sama Rasulullah. Gimana tidak dalam riwayat saya belum dengar diapain sama Nabi gini gini satu lagi mungkin gini emang sering banget itu ditanya tapi sambil didoain tentu saja Rasulullah ya kan sangat sayang sekali dengan cucunya didoain benar-benar ini sudah dilihat ini Quran atau di sini yang ini tawakkal Rabbi wa rabbikum min dabbatin illa wahidun bi nasiyatiha in rabbi ala siratin mustaqim di jidatnya sih klik 7 kali ya biar anteng dia itu kata saya dari kasar begitu itu jadi kalau bocah bisa amat jadi entang sintang dia mau tidur ini sudah apa Pak? Singkat aja nggak apa singkat aja kalau baru aja sama. Insya Allah Jumat besok, Jumat terakhir di bulan Rajab ya? Iya, tanggal 18 ya. Yang baca 90 kali? Bukan, 35 kali. Mau bayangkan itu. Ahmad membacanya Ahmad Rasulullah Muhammad Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad 35 kali waktu khotib naik mimbar. Kalau ibu gimana? Dari rumah kan kedengeran. Oh naik assalamualaikum khotib nih langsung mulai tasbih puter 35 berarti 33 tuh tambahin 2 lagi pakai jari selesai. Jadi soal dompetnya isi mulu, dompetnya nggak kuat, dompetnya pokoknya penuh tuh. Amin. Pak RT ngerti ini doang amalannya. Masalah duit aja lah. Udah ini tuh amalannya sama pak kita juga begitu. Namanya benar amalan duit kita kan, ya biar kaya gimana dia itu ya kata dia emang itu gimana nyari amalan kaya bagus. Amalan tahajud tadi kan dia tahajud, sholat tahajud, tasbih aduh. Gimana kelamaan ya yang gampang kita kaya katanya. Ya udah insyaallah semuanya rahmat Allah barakahnya Rasulullah insyaallah. Mudah-mudahan ya baca itu jangan lupa ya soal Jumat besok terakhir itu kita nanti tahun depan lagi ya